Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 11. Halo semuanya, perkenalkan saya guru matematika dari kelas 11 akuntansi 1 yaitu Bu Rini. Untuk materi yang akan kita pelajari di semester 2 nanti ada beberapa bab ya, lumayan banyak babnya. Yang pertama yaitu babnya tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Untuk yang pertama kita akan belajar mengenai persamaan kuadrat. Sebenarnya ini sudah pernah di SMP ya, kelas 9, tentang simbol-simbol dari persamaan linier, persamaan kuadrat. Nah, seperti itu. Kalau persamaan linier di situ mengandung variabel x atau variabel y, di situ pangkatnya 1. Di persamaan kuadrat, yaitu persamaan kuadrat itu nanti adalah suatu persamaan dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Jadi nanti kalau ada x pangkat 2, berarti itu dinamakan sebagai persamaan kuadrat atau bentuk kuadrat. Bentuk umum dari persamaan kuadrat yaitu x kuadrat atau ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Dengan a-nya ini nanti tidak boleh 0. A-nya yang depannya x kuadrat ini tidak boleh 0. Kemudian dari A, B, C ini semua adalah anggota bilangan real. Nah, bilangan real artinya dia tidak imajiner. Kemudian sebagai contoh, misal 2x kuadrat plus 4x min 1 sama dengan 0, maka di sini kita dapat memecah nilai dari ABC-nya. Yang ada di depan x kuadrat itu adalah 2, berarti nilai A-nya adalah 2. Kemudian yang ada di depan x adalah 4, berarti nilai B-nya adalah 4. Jadi B itu selalu melekat di depannya x. Kalau A melekat di depannya x pangkat 2. Kemudian C itu yang berdiri sendiri. Jadi C-nya di sini karena nilainya min 1 yang tidak ada X-nya itu min 1, maka nilai C sama dengan min 1. Nah, seperti itu. Contoh lagi, X kuadrat plus 3X plus 0 sama dengan 0. Berarti nilai A-nya X kuadrat karena di sini tidak ada angka, artinya di sini adalah 1. Jadi nilai dari A-nya adalah 1, nilai dari B-nya yaitu 3, nilai dari C. Loh, ini kan tidak ada. Ini kalau kita geser ke sini, C-nya nggak ada juga, berarti C-nya sama dengan 0. Nah, seperti itu. Di sini ada contoh lain, misal 48 min 2x min x kuadrat sama dengan 0. Nah, kita jabarkan nilai ABC-nya. A tadi adalah yang di depan x kuadrat, berarti A ini yang ada di depan x kuadrat. X kuadratnya di sini, berarti nilai A-nya adalah 1 kan, kalau tidak ada angkanya karena ada min, berarti A-nya adalah min 1. Kemudian nilai B-nya yang ada di depan X, nilai B itu yang di depan X berarti min 2. Nilai C adalah yang berdiri sendiri, berarti berapa? 48. Nah, jadi yang perlu diperhatikan di sini, nilai ABC itu tidak selalu A-nya yang di depan, tapi yang jadi intinya A-nya itu yang melekat pada X kuadrat, B-nya itu yang melekat pada X, dan C yang tidak punya variabel atau yang berdiri sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian, untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat, artinya kita mencari nilai dari X-nya ini, karena nanti X kuadrat, berarti nilai X-nya ada 2. Itu yang pertama menggunakan faktorisasi. Menggunakan faktorisasi, yaitu mencari dua bilangan yang memenuhi syarat. Jadi nanti kita cari dua bilangan yang memenuhi syarat di mana hasil kali dua bilangan itu adalah sama dengan A dikali C. Jadi A kali C ini. Jika dua bilangan itu kita misalkan sebagai X1 dan X2, maka kalau X1 dikalikan dengan X2 itu artinya sama dengan hasilnya sama dengan A dikali C. Kemudian syarat yang kedua, jika dijumlahkan, maka hasilnya sama dengan B. Jadi tadi kan kita misalkan sebagai X1 dan X2. Kalau X1 kalikan X2 itu sama dengan A kali C. Kalau X1 ditambah X2 sama dengan B. Nah, jadi nanti kita pinter-pinter atau kreatifnya kita mencari dua angka tersebut. Nah, ini seperti itu. Nah, sebagai contoh, carilah akar-akar persamaan kuadrat berikut. Yang pertama, x kuadrat min 3x min 28 sama dengan 0. Dari soal yang pertama, x kuadrat min 3x min 28 sama dengan 0, kita pilih dulu nilai dari ABC-nya. Nilai A-nya yang di depan x kuadrat yaitu 1,
nilai B-nya yang di depan X yaitu min 3, dan nilai C-nya yang berdiri sendiri yaitu min 28. Dari sini kita cari dua bilangan sehingga hasilnya dua bilangan itu adalah min 28 yaitu A kali C. Kemudian cari dua bilangan lagi, jika dijumlahkan hasilnya min 3. Nah, dari sini 1, A-nya kan 1 tadi ya, 1 dikalikan 28 hasilnya min 28. Nah, dari min 28 ya, dari min 28 itu kan bisa 1 kali 28, kemudian bisa 4 dikali 7, bisa 2 kali 14, bisa lagi berapa? Sudah ya, faktornya ini. Nah, dari angka-angka ini nanti jika dijumlahkan hasilnya min 3, kita pilih yang selisihnya 3. 1 dan 28 selisihnya 27, berarti ini bukan. 4 dan 7 selisihnya 3, bisa. 2 dan 14 selisihnya 12, berarti tidak bisa. Berarti yang bisa digunakan adalah ini, 4 dan 7. Kita isikan di sini 7 dan 4. Ya, 7 dan 4. Supaya bisa menjadi min 3, kenapa kok jumlahnya harus min 3? Tadi syarat utama dari faktorisasi. Jika dijumlahkan, dia harus sama dengan B, padahal nilai B-nya adalah min 3. Jika dikalikan, dia harus sama dengan 1 kali min 28, yaitu min 28. Sekarang, supaya jadi min 3, 7-nya saya kasih min. Nah, min 7 dikali 4, min 28. Benar. Min 7 ditambah 4 hasilnya min 3. Nah, benar. Sudah benar ya. Kemudian langkah selanjutnya dibagi dengan lawan dari nilai A-nya. A-nya tadi berapa? 1. Lawannya. Kalau ini positif 1 berarti lawannya negatif 1. Berarti dibagi negatif 1. Kalau misalnya A-nya nanti 2 berarti dibagi negatif 2. Kalau misal A-nya min 2 berarti di sini lawan dari min 2 berarti positif 2. Nah, seperti itu. Jadi min 7 dibagi min 1, 7, 4 dibagi min 1, min 4. Jadi akar-akar persamaan kuadrat dari soal nomor A dari x kuadrat min 3x min 28 adalah 7 dan min 4. Lanjut ke contoh yang kedua, yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat dari 3x kuadrat plus 2x min 5 sama dengan 0. Jadi sini kita pilah-pilah dulu nilai A-nya. A-nya yaitu yang di depan x kuadrat berarti 3, B-nya yang di depan x yaitu 2, C-nya yang tidak punya variabel atau yang berdiri sendiri yaitu min 5. Dari sini 3x kuadrat plus 2x min 5 sama dengan 0, yang A dan C kita kalikan. 3 dikali min 5 berarti min 15. Min 15 kita cari dua angka, kalau dijumlahkan 5 dari min 15 ya, dari min 15 itu nanti bisa 1 kali 15, bisa 5 kali 3, lainnya tidak ada ya. Kemudian cari selisihnya yang hasilnya 2. Ini selisihnya hasilnya 14, berarti bukan. Ini selisihnya hasilnya 2. Nah, ini bisa. Berarti kita gunakan adalah angka 5 dan 3. Kita pasangkan di sini 5 dan 3. Supaya hasilnya 2, berarti yang 3 dikasih min 5 ditambah min 3, 2. 5 dikali min 3 min 15. Sudah benar ya. Kemudian seperti tadi dibagi dengan lawan dari A. A-nya kan positif 3, berarti lawannya adalah negatif 3. Berarti di sini dibagi dengan negatif 3. Ini juga dibagi dengan negatif 3. Sehingga nilai X1-nya dari min 5 dibagi min 3 berarti min 5/3. Yang kedua min 3 dibagi min 3, min dibagi min plus, sehingga hasilnya adalah positif 1. Nah, berarti di sini akar-akar persamaan kuadrat yaitu min 5/3 dan 1. Saya kasih contoh lain. Misal di sini 2x kuadrat plus 7x plus 3 sama dengan 0. Langkah pertama ini dikalikan. Nah, 2 kali 3 hasilnya 6. Kemudian cari dua angka. Kalau dikalikan 6, kalau ditambahkan 7, berarti 6 dan 1. 6 kali 1, 6. 6 ditambah 1, 7. Benar ya? Kalau dikalikan dia hasil perkaliannya ini, kalau ditambahkan dia sama dengan yang tengah. Nah, itu. Kemudian langkah selanjutnya dibagi dengan lawan dari A. A-nya karena nilai A-nya 2,
dibagi dengan lawan dari positif 2 yaitu negatif 2. Nah, sehingga X1-nya dari 6 dibagi min 2 min 3 dan X2-nya dari 1 dibagi min 2 berarti min setengah. Nah, gampang kan? Contoh lagi, di sini ada contoh lagi. 2x kuadrat plus 5x plus 2 sama dengan 0. Nah, seperti ini. Berarti ini kita kalikan. Nah, berarti berapa? 4. Cari dua angka. Kalau dikalikan 4, kalau ditambahkan sama dengan 5. Berarti 4 masih gampang ya. 4 dan 1. Kemudian dibagi dengan lawan dari A. A-nya positif 2, berarti lawannya negatif 2. Sehingga X1-nya sama dengan 4 dibagi min 2. Min 2 dan nilai dari X2-nya 1 dibagi min 2 berarti min setengah. Nah, seperti itu. Semoga bermanfaat. Dipelajari lagi videonya, jika masih bingung diulang atau bisa ditanyakan di WA saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.